A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Qala Sufyanus Sauri rahimahullah, telah berkata oleh Sufyan As-Sauri, semoga gebi rahmat akannya Sufyan As-Sauri oleh Allah. Man aksara min zikril qabri, bermula siman yang memperbanyak ia nyaman daripada mengingat kubur. Wajadahu raudatan min riyadil jannah, niscaya mendapatkan ia nyaman akannya kubur, raudatan akan satu kebun, miryadil jannah, daripada kebun-kebun syurga. Waman ghafala anhu, dan bermula siman yang lalai ia nyaman daripada mengingat kubur. Wajadahu, niscaya mendapatkan ia nyaman akannya kubur, hufratan min hufarin nira, satu jurang, min hufarin nira, daripada jurang-jurang neraka, satu jurang daripada jurang-jurang neraka. Jadi mengenai tentang masalah azab kubur, maka ada pegah dilikat sempatasnya bagi orang yang berakal, maka orangnya belela untuk diingat kubur segalam getamong dalam kubur. Bagi orang yang berakal, geyu belela untuk ingat kubur segalam orangnya getamong ke dalam kubur. Intinya, memang ketika orang yang berakal, ia masa hidup dalam dunia, ia benar tak ingat getanya kepada kubur, sehingga tak persiapkan diri untuk kehidupan di saat getanya berada di dalam kubur. Nukul le Sufyan As-Sauri rahimahullah, seberang kasa orang yang le diingat kubur, nyan pegah le Sufyan Suri, urunyan akan merumpak singoh kubur genyan merupakan sabuh kebun daripada kebun syurga. Menyayuh berarti masa hidup dalam dunia di genyan sering dan lagi ingat kubur, lagi ingat mati, sehingga kebayangkan droga ke berada di dalam kubur. Seandainya lung berada di dalam kubur, lung sidro hinan dalam kubur, kiban lung gaazib punya seandainya lung hana amalan. Seandainya lung orang yang maksiat, kiban gaazib hinan dalam kubur. Sampai sampai kiamat dunia sabi-sabi dalam keadaan gaazib. Makanya punya orang yang le diingat kubur yu masa udip dalam dunia, orangnya akan menjadi orang yang taat, ya benar, untuk kehidupan di alam barzah, sehingga akan dipela kebaikan, akan dipela buat taat. Awatai kai pela buat taat, maka balasannya singoh di dalam kubur, dijadikan kubur orangnya raudatam miryadil jannah. Waman ghafala, seberang kasa orang yang lalai, dia pegah le Sufyan Suri,
lalai daripada ingat kubur. Hana gi ingat kepada kubur. Tua ke. Lalai genikmati bati kehidupan dalam dunianya. Gemu senang-senang gerok. Hana tinggal ke kubur. Hana tinggal nyom nyuka mati. Long nyukibang kejadian. Bahkan ika orang yang kam meninggal kadang-kadang mereka sempat gekem juga nyan. Bahkan tengah na jenazah hinan ika tengah getanam tidra orang gaknya berada di sini menteng bisa ganyan ketawa-ketawa tanpa mengingat, tanpa memikirkan kiban kehidupan gaknya seandainya gaknya berada pada posisi yang laginya rupa. Maka nepegah nyan urang nyan akan dijadikan oleh Allah Ta'ala di dalam kubur sebuah kebun ataupun sebuah jurang daripada jurang neraka. Makanya dikarenakan laginya sehingga kita kena doa. Doa salah sebuah doa untuk urang yang kahanali. Begitu juga doa kepada urang cik katanya yang kahanali. Allahumma ja'al qabrahu menyekira urang raudatan miryadil jannah ataupun miryadil jinan wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin nirah. Ya Allah, dijadikan kubur urangnya sebuah kebun daripada kebun syurga, dan baik dijadikan kubur urangnya sebuah lubang daripada lubang neraka. Maknanya lagi hadis yang kau lihat Artinya Allah Ta'ala menyebagi orang yang beriman yang diperintahkan oleh Allah para malaikat untuk buka ubena pintu syurga, sehingga kenikmatan dalam syurga be syurga yang wangi tatat itamong ke dalam kubur nyan makna raudatan miryadil jinan. Sedangkan bagi orang yang maksiat, maka bagi orang nyan di saat genyan kamate ataupun orang yang kafir lagi tayang-tayang bati mandum mengenai tentang masalah pertanyaan malaikat bunuh. Hanjik jawab, kemudian diperintahkan oleh Allah bak malaikat ni buka pintu neraka sehingga bati api neraka terasakan sampai teruk kena dalam kubur. Jadi makanya percikan ataupun sebahagian daripada azab neraka yang bagi orang yang akan meninggal gerasakan yang di saat dalam kubur. Nanti kenikmatan syurga bagi orang yang ke dalam kubur, nyo menyugajan orang yang taat juga gen akan gerasakan gerupuk rasa kenikmatan syurga. Makanya doa menancit kedua orang syik katanya umpama kahanali. Maka bunam doa tapi lebih-lebih malam Jumaat ya. Allahumma ja'al qabrahuma raudatan miryadil jinan. Ya Allah, jadikan kubur kedua orang syik kamu. Kan kedua orang syik sabah kubun daripada kubun syurga, baik dijadikan berarti kubur urung syik, dua urung syik kamu daripada sabah lubang ataupun jurang daripada jurang neraka. Jadi benar. Nya benar dalam doa. Ya. Waruya an Ali karimallahu wajhah, dan diriwayatkan daripada Sayyidina Ali semoga dipemulia oleh Allah akan wajahnya Sayyidina Ali. Karena punya Sayyidina Ali na dua boh, na karimallahu wajhah dan juga radhiyallahu anhu. Pekan menan karena Sayyidina Ali dronuhnya merupakan tidra orang yang beriman, tidra orang yang Islam yang hana pernah digayan disembah patung. Hana pernah nekalan berhala agaknya untuk nekalan sembah berhala hana. Sehingga le Sayyidina Ali neken dengan karimallah wajhah, pemulia wajah Sayyidina Ali. Dan salah sabah pakan Sayyidina Ali neken dengan karimallah wajhah. Yankah? Ya, makanya ingat. Jadi nasabah riwayat daripada Sayyidina Ali karimallah wajhah annahu qala fi khutbatihi, sesungguhnya Sayyidina Ali itu berkata, ianya Sayyidina Ali dalam khutbahnya Sayyidina Ali. Jadi le Sayyidina Ali ahwate ne khutbah bak sabah uron na pernah neken le Sayyidina Ali dalam khutbah. Lagi khutbah orang Jumaat ju le Sayyidina Ali na pernah ne khutbah. Kiban ne khutbah oleh Sayyidina Ali, ya ibadallah, wahai hamba Allah, al maut neken le Sayyidina Ali
tak ingat ligata akan mati, tak ingat ligata akan mati. Dua ga nekun le Sayyidina Ali. Al-mauta, al-mauta, al-maut, al-maut. Apa makna ji? Tak ingat ligata akan mati, tak ingat ligata akan mati, tak ingat ligata akan mati. Yang khutbah Sayyidina Ali. Makanya Sayyidina Ali bukan urun sembarangan. Sayyidina Ali merupakan sidrat sahabat yang sangat beruntung. Bahkan karena Sayyidina Ali berkahwin juga dengan anak Rasulullah Fatimah. Sehingga lahir Hasan dengan Husain. Sehingga ubena keturunan Rasulullah yang nak urangnya mandum daripada keturunan Sayyidina Ali. Dan juga Sayyidina Ali ni tamang Islam di saat ganyan matang ubud dipai. Ya. Makanya dalam sebuah hadis nekun li Rasulullah ana madinatul ilmi wa ali babuha. Long merupakan gudang ilmu ke Rasulullah. Sayyidina Ali pintu ilmu. Sehingga dengan hal-hal yang laginya dipahami oleh kaum Khawarij, dipahami oleh kaum Syiah yang bahwasanya yang berhak menjadi khalifah yang pertama adalah Sayyidina Ali, bukan Abu Bakar. Makanya hinanlah timbul perpecahan Syiah idang Sayyidina Ali tapi dipenafikan berarti iaitu Khulafaur Rasyidin yang lain, itulah sahabat Nabi yang lain. Makanya diagungkan Sayyidina Ali, dipegah Abu Bakar gerebut pimpinan, gerebut khalifah baik Sayyidina Ali. Padahal hana menan. Nah dalam hadis yang lain bahasa bahuroi pak ya Rasulullah guyuganto dan imum ba Abu Bakar. Sehingga daripada petunjuk dengan hal yang lainnya rupa, maka Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama. Ya, makanya kaum Syiah yang mengagungkan Sayyidina Ali, bahkan sampai na selawat ya. Ya kan menyuruh mufhum itu pu yang pu selawat ya. Ya. Hanya selawat berarti dipuja-puja Sayyidina Ali. Cuma menyuruh kedina selawat puja-puja masalah sahabat tanpa menafikan sahabat yang lain itu benar. Itu benar. Tapi menyatu kedina kadang-kadang kata-kata dalam syair yang dipuja hanya seorang sahabat tapi penafikan sahabat yang lain. Nyankan. Makanya li Rasulullah alaikum bisunnati wa sunnati khulafaur rasyidin. Wajib data kata sunnah long wa sunnatu khulafaur rasyidin. Berarti dia berpegang teguh berarti bab sunnah Rasulullah, ba'di Rasulullah dan sahabat-sahabat. Jadi menyenda orang yang hanya dukung Sayyidina Ali, hanya dukung Abu Bakar, hanya dukung Umar, hanya dukung Uthman, maka salah. Bahkan karena ke Rasulullah guyu berpegang dengan madum sahabat tanpa menafikan sahabat yang lain. Tanpa menafikan sahabat yang lain. Maka salah sabah isi khutbah daripada Sayyidina Ali, ya ibadallah, wahai hamba Allah, al-mauta dua gan ulang-ulang. Tak ingat ligata akan mati, tak ingat ligata akan mati. Laisa minhu fautun, tiadalah daripadanya mati itu yang luput. Dekun le Sayyidina Ali matinya han gadoh, matinya han akan hilang. Tetap berarti bagi kita akan merumpok dengan yang namanya mati. Yang kun Sayyidina Ali dalam khutbah. Tak ingat ligata akan mati karena matinya ho yang tajak tetap akan merumpok dengan mati. Ya, akan merumpok dengan mati. Sehingga disambung khutbah oleh Sayyidina Ali, in aqamtu lahu, jika kamu menetap lahu baginya tempat, akhadakum, niscaya mengambil ianya mati akannya kamu. Niscaya mengambil ianya mati akannya kamu. Matinya ho yang tajak tetap akan teruk ini. Matinya tetap wajib. Wajib tak hudib, wajib tak mati. Setiap orang yang kau hudib, maka wajib baginya getanya wajib baginya getanya mati. Makanya atenan orang yang matang hudib, nya tetap akan merasakan mati. Ya, kau kan? Kullu nafsin za'iqatul maut. Berarti orang titip yang menyawang mandum akan merumpok dengan yang namanya kematian. Maka nekelai Sayyidina Ali, in aqamtum lahu akhadakum, nyo seandainya kita imdro hana tajak sahur taduk geroino bak rumah segala macam, maka mati akan ijak bak kena untuk ya cak katanya bila katru ajal.
In farartum, dan jika kamu lari minhu daripadanya mati, adraka kumul mautu. Niscaya memperdapatkan akan kamu oleh mati. Munyo seandainya hana tajak sahur taduk kera dalam kedaya, maka mati tunggu akan ijak abak kedaya untuk ya acak kedaya. In farartum, munyo kedaya peluang daripada mati, kaya kan? Maka mati akan disedot katanya. Adraka kumul mautu. Disedot katanya, ditiup katanya. Hal yang tak pelung tetap katanya akan disedot dan ditiup oleh mati. Ma'qudun binawasikum. Yang diikatkan akan ianya mati binawasikum, di ubun-ubun kamu. Makanya matinya tungkunya hina bak ubun-ubun tanya mengikat no. Di saat teruk ajal, hawa metang ketanya aja apakah tengah taduk, tengah tajak. Segala macam yang ketanya lakukan, buat ketanya tetap berarti mati akan teruk bak ketanya. Menyo tengah tajak itiup. Tengah taplung itiup. Tengah tak maka akan ijak bak ketanya, icak ketanya. Pakan karena maqudun binawasibikum. Berarti matinya memang terikat bak ubun-ubun kita, bak ubun-ubun ketanya. Yang lagian dia pegah oleh Sayyidina Ali di dalam khutbah. Kemudian dia pegah alam oleh Sayyidina Ali, ya ibadallah, wahai hamba Allah, fan najata al-waha yang sama. An-najah, makna najah apa? Kemenangan. Artinya yang kagebah. Carilah kemenangan. Carilah kemenangan. Carilah kemenangan. Jadi dia pegah oleh Sayyidina Ali keperintahkan bagi wahai hamba Allah, minta keselamatan. Minta berarti kenyamanan, berarti selamat di dunia, selamat di akhirat. Yang wasiat oleh Sayyidina Ali. Fa inna wara'akum taliban hasisan. Karena sesungguhnya wara'akum di belakang kamu taliban hasisan. Itu mengejar ianya, itu mengejar sesungguhnya di belakang kamu itu yang mengejar hasisan lagi yang keji. Wahwa dan bermula dianya al-qabru, itu kubur. Nekele Sayyidina Ali nyo getanya nyo guyumita keselamatan. Carilah keselamatan. Pakon karena dilikat getanya tengah ditiup oleh kubur. Maknanya setelah getanya kehidupan dalam dunia, maka getanya akan berada di dalam kubur. Makanya guyumita keselamatan. Kenapa kan? Untuk ukur selesai daripada kehidupan getanya dalam dunianya, maka getanya akan berada di dalam kubur. Makanya aku pegah. Ilikat getanya. Hala getanya sehingga nyo akan getanya berada dalam kubur. Berarti kuburnya tengah setak-setak getanya. Makanya ingat. Ingat. Pun tak ingat. Nyo raya getanya berada di atas tanah. Getanya nepegak oleh Allah Ta'ala daripada tanah, minha khalaqnakum. Wa fiha nu'idukum. Dan tanya juga pada nu'idukum, nukhrijukum. Minha khalaqnakum, daripada tanah getanya kepegat. Wa fiha nu'idukum. Dan bak tanah getanya kembalikan, hudib di tanah. Olian wa minha nu'idukum taratan ukhra. Dan daripada tanah singgah akhir kiamat getanya dibangkitkan kembali oleh Allah. Makanya nyo butingat wasiat Sayyidina Ali. Kan? Ala wa innal qabra raudatan min riyadil jannah aw hufratan min hufarin niran. Adakah tidak bahawa sesungguhnya kubur raudatun, bahawa sesungguhnya kubur itu satu kebun daripada kebun syurga ataupun satu jurang daripada jurang neraka. Nebegah oleh Sayyidina Ali tak ingat kata keselamatan. Karena kubur dilikat kata sehingga akan talup dalam kubur. Maka ingat kuburnya na dua. Na adakala kuburnya menjadi satu kebun daripada kebun syurga, na kuburnya merupakan satu jurang daripada jurang neraka. Horoh katanya kira-kira. Haruh katanya kira-kira. Maka dengan hal yang lainnya rupa munyo katingat katanya kepada kubu singoh yang mana dua buah keadaan dalam kubu, sehingga hina yo masa udip dalam dunia terpersiapkan berarti bekal untuk tawa dalam kubu.
Nyong mentang khutbah Sayyidina Ali. Ala wa annahu yatakallam. Adakah tidak? Wa innahu, dan bahawa sesungguhnya kubur yatakallamu fi kulli yaumin, itu berbicara ia kubur pada tiap-tiap hari, salasa marrah, 3 kali. Fayaqul, kemudian berkata ianya kubur, ana baitul zulmah. Pegah le Sayyidina Ali pun hana tak ingat yang bahwasanya kubur titip ura di mututo ngang getanya lehega. Titip ura kubur di mututo ngang getanya lehega, titip ura. Lehega berkalang-kalang mengetanya le kubur. Putar dikir le kubur. Ana baitul zulmah. Longnya rumah yang seput. Kun kubur. Ana baitul zulmah. Aku adalah rumah yang gelap gulita. Ana baitul wahsyah. Bermula aku itu rumah binatang liar. Long merupakan rumah yang dalam rumahnya terdapat binatang-binatang liar. Ana baitul didan. Long merupakan rumah ulat. Maka lega berarti dalam surah kubu berarti dipegang habang dengan getanya lagian. Cuma getanya sagai berarti yang hana tatu, yang hana tatu pu handu tak dengar. Makanya getanya uranya berada di atas kubur. Uranya getanya berada di atas tanah. Tapi tanahnya setiap berarti ura di mekalam dengan getanya lega. Menyo dalam riwayat yang lain bahkan yang adalah kun Allah. Artinya pegang oleh Allah kubur pegang habang dengan getanya. Anta tamshi fil ardi. Hai hamba Allah, gata taja atu runglung. Gata taja atu runglung. Wa masiruka fil batni. Dan gata akan talup dalam perut lu. Ya. Anta ta'dibu ala batni. Gata tamu senang-senang, tamu mangat-mangat, berarti dia atu runglung. Wa tu'adzabu fil batni. Dan ingat, kata akan gaazib dalam perut lung yang kun kubu, yang dalam riwayat yang lain. Makanya hanya si urang lehega tunggu punya seandainya tanah di terdengar oleh ketia oleh yang dikun ada tu hojak tu. Ada dia begidang pi tanah. Pakan. Karena tak ingat dengan kehidupan ketia singoh di saat ketia dalam kubu musapu ada dia pegat. Punya seandainya dia tak dengar putar yang disampaikan oleh kubu dalam siura lehega kepada katanya rumahnya puka. Aduh. Apa? Kah? Angin. Kah? Ala wa inna wara'a zalikal. Adakah tidak dan bahawa sesungguh di belakang demikian hari. Di belakang demikian hari yauman, itu satu hari, asyaddu min zalikal yaum, yang lebih bersangatan min zalikal yaum daripada hari ini. Yauman akan sebagai hari yasibu fihi saghir, yang berubanlah padanya hari oleh orang yang kecil. Wa yuskiru fil kabir, dan mabuk padanya hari oleh orang yang besar. Wa tudhilu kullu murdi'ah, dan menghilangkan oleh tiap-tiap wanita yang sedang menyusui amma arda'at, daripada barang yang sedang menyusui ia. Wa tadhi'u, dan menggugurkan kullu dzati hamlin, oleh tiap-tiap wanita yang sedang hamil hamlaha, akan kehamilannya. Wataranna sukara, dan engkau lihat akan manusia sukara hal keadaan mabuk. Wa mahum bisukara, dan padahal tidak adalah mereka itu dengan yang mabuk.
Walakin dan akan tetapi dianya kejadian azabullah, itu azab Allah yang bersangat, akan tetapi azabullah syadidun, bermula azab Allah itu yang bersangatan. Ya. Jadi ini pegah oleh Sayyidina Ali di dalam khutbah. Puhana tak ingat yang bahwasanya akan na sabah ura oleh ura-uranya, yang mana uranya adalah terlebih dahsyat, terlebih berat daripada ura-uranya, yaitu ura yang mana bak uranya anak mit uranya berarti itimah ok putih, anak mit aku. Anak mit uranya itimah ok putih. Urang raya bak uranya mabuk tu, urang-urang yang ka tuha-tuha, yang ka muda-muda, yang selai dan nabi mabuk uranya pingsan mandu. Mio nabi putih oi. Itulah ura kiamat. Menancit nepegah oleh Sayyidina Ali bak uranya yang mana berarti urang inang yang tengah menyusui sayang tak tat berarti mak kepada anak, tapi tengah ke menyusui nyan anak-anak ketinggal hana le ke menyusui, berarti gelepaskan berarti tengah ke menyusui hana tinggal le kepada anak-anak ketik menyebab uranya. Begitu juga urang berarti yang sedang hamil, batang ke kandung berarti janin di dalam perut ke, yang langsung gugurkan bak watayan, dipinah anak-anaknya pakon gepeglah untung ro wataran nas, dan getanya kalan manusia bak watayan sukara dalam keadaan mabuk, muputa kena muputa kedai sigaga saha berarti manusia bak watayan muputa-puta, padahal wa mahum bisukar, tapi hana mabuk puta cit. Yang kejadian lagi urung mabuk, yang terjadi adalah azabullah syadid, azab Allah yang sangat pedih bak watayan. Ya, nyan yang terjadi. Ala wa inna wara'a zalikal yaum, adakah tidak dan bahwa sesungguh di belakang demikian hari, naran itu api, harruha syadid, yang bermula panasnya api itu bersangatan. Wa qa'ruha ba'id, dan bermula jurangnya. Ya, bila cikalang ka'ru apa mana? Cikalang golok ka'ru apa mana? Jurang. Jurangnya itu yang jauh, jurangnya neraka. Apa? Kau betul? Dan bermula jurangnya neraka itu yang jauh. Mana yang jauh no? Yang dalam. Wa haliyuha, dan bermula perhiasannya neraka hadidun itu besi. Wa ma'uha, dan bermula airnya neraka sadidun itu nanah. Sadidun itu nanah. Laisa lillahi fiha rahmatun, yang tiadalah baginya Allah fiha dalamnya neraka itu rahmat. Pegah oleh Sayyidina Ali, benar tak ingat buat sabah ura yang mana uranya iaitu ura yang cukup berat-berat berarti. Tak ingat lagi kata iaitu oleh uranya iaitu neraka yang tutung datat nerakanya dan cukup lehuk nerakanya. Sedangkan perhiasan dalam neraka itulah besar. Ia dalam neraka nanoh. Lanoh. Yang mana di dalam neraka hana rahmat Allah membacut pilih. Jadi yang na hanya siksa daripada Allah. Makanya gue ingat berarti oleh uranya singoh na neraka. Yang mana nerakanya cukup berat hat suum. Harruha syadid, panasnya neraka itu bersangatan berat hat suum. Menancit berarti cukup berat lehuk neraka hana pat tengah. Perhiasan dalam neraka adalah busawa. Mambusawa kena ngapui kadente suum. Menancit ke pegah ia dalam neraka watai kasuum kadente gedanya gerah hati. Nyan ia dalam neraka tengku adalah lanoh. Lanoh jangan kat untuk tajib takalan matang luat tu. Maka lagayanlah kejadian. Iaitu kehidupan di dalam neraka. Kehidupan di dalam neraka. Ya. Nyanka ya? Qala
Nyosah riwayat benar? Ha? Qala berkata ia Sayyidina Ali. Fabaqiyal muslim. Maka menangislah orang Islam bakaan syadidan akan sebagai menangis yang bersangatan. Waktu cerita lagi yang Sayyidina Ali dalam khutbah, maka bawatannya lagi dengar berarti lagi yang perkataan Sayyidina Ali klik ubaina orang Islam yang dengar. Dan klik pi kan klik jelat-jelat bakaan syadidan. Bukaan syadidan, menangis yang bersangatan. Maka bawatannya nekun Sayyidina Ali faqala berkata ia Sayyidina Ali. Wa inna wara'a zalikal yawm, dan bahawa sesungguh di belakang demikian hari jannatun itu syurga, dan bahawa sesungguh di belakang demikian hari itu syurga arduhas samawati wal ard, yang bermula luasnya syurga itu langit dan bumi, wa'iddas lil muttaqin, yang disediakan akan ia syurga bagi orang yang bertakwa. Ala cerita bunuh oleh Sayyidina Ali lagian kehidupan dalam neraka. Ceritakan masalah bati gue ingat kepada mate, maka bawa yang geklik mandung bina orang Islam bawa tanya. Kemudian nekele Sayyidina Ali. Nepegahlah sabota. Begitu juga bati Allah uranya getanya akan terhadapi yang namanya syurga. Yang syurganya cukup berada tak luas. Yang luas syurganya adalah luasnya langit dan bumi. Yang gejuk oleh Allah disediakan syurganya kepada orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang takwa. Kan tersenyum macam tu. Karena benar waktu cerita oleh Sayyidina Ali masalah neraka mandum. Sehingga menangislah orang-orang bak watanya. Ajaran Allah minal azabil alim. Semoga selamat akan getanya mandum oleh Allah minal azabil alim, daripada azab yang pedih. Doa ku musannif, kedua musannif, dan juga kepada getanya mandum yang baca, dan juga kepada getanya mandum yang dengar. Makanya saya amin. Ajaran Allah, semoga kunkum musannif selamat getanya mandum oleh Allah daripada azab yang pedih. Wa ahallana wa iyyakum, dan semoga dipertempatkan ianya Allah akan kamu, wa iyyakum, dan akan kamu, daran naim, akan rumah yang nikmat. Itulah syurga. Ya benar. Nyanka kayaknya kedahsyatan neraka tu. Maka di kibanjaran pegah le urang tanya hana azab kubur pegah le urang karena hana ada takalan. Sedangkan hina ka jelas-jelas berarti dalam hadis Rasulullah kun Sayyidina Ali. Ini nak mengganggu. Cok peng ju yang kayan bayu pengyan leh peng bulan. Kau nak yuk. Nyulah nambi. Kacok ju. Jadi mengenang abah pingat saya boleh nyar wakrek udah sih ratun tikrek kan saya tengah be madu ni kita boleh boleh tu gahai bayu lain tu kali dah kabeh Maglam kerja aku ni. Waduh.
Ada 2 belading ni. Ya. Kan? Nyan kabeh khutbah Sayyidina Ali. Nyan bunuh ajaran Allah nya doa angkum sane. Doa angkum sane, doa angkum sane ke Getanyo Mandum dan juga ke Nukum sane. Semoga ke Nukum sane berselamat Getanyo Mandum daripada azab yang cukup pedih dan juga bertempatkan Getanyo kamu bertempatkan kamu wa iyakum dan akan kamu daran naim, akan rumah yang nikmat. Berarti daran naim itulah syurga maksudnya. Kan? Menyebab makam doa. Ya, jadi harap je moga-moga. Karena kan fi'il madhi gemai. Jadi ada fi'il mudhari' lagi yang cik karena bab makam doa. Jadi bab makam doa katanya mengharap ba Allah karena dari hamba ataupun daripada kalangan yang bawah kepada kalangan yang atas, tingkat yang atas, lebih-lebih ke Allah. Makanya dengan doa. Jadi doa ya lagi yang cik. Ya, mana doa. Ya. Waruya dan diriwayatkan an Asyad bin Abdurrahman daripada Asyad bin Abdurrahman annahu qala sesungguhnya Asyad bin Abdurrahman itu berkata ia balagani telah sampai akan daku innal mu'mina sesungguhnya orang yang beriman idza mata apabila meninggal ianya orang yang beriman fahamala ataupun fahumila kemudian dibawakan akan ianya orang yang beriman. Qala berkata ianya orang yang beriman asra'u bi percepatkan olehmu bi denganku. Fa iza wudi'a fi lahdihi maka apabila diletakkan akan ianya orang yang beriman fi lahdihi dalam lahatnya kubur, ya, dalam lahatnya orang yang beriman telah kubur, kallamathul ardu. Itu niscaya berbicara, berkata akannya orang yang beriman oleh kubur. Oleh bumi, itulah oleh kubur. Wa qalat dan berkata ianya kubur, ianya bumi. Inni kuntu uhibbuka. Bahawa sesungguh aku kuntu itu adalah aku cinta akan engkau ke kubur. Wa anta ala dhari padahal bermula engkau itu di atas punggungku, di atas runglong. Fa antal an maka bermula engkau sekarang ahabbu ilayya itu secinta itu lebih aku cinta. Ilayya kepada itu secinta-cinta ilayya kepadaku. Secinta-cinta ilayya kepadaku. Jadi sabah riwayat daripada Asyad bin Abdurrahman. Jadi natruk sabah hadis ba Asyad bin Abdurrahman. Pegah le Asyad bin Abdurrahman natruk bagian yang bahwasanya sidra orang yang beriman apabila genyan meninggal, apabila genyan mati, kemudian menanka mati kenyona surah bati pubut fardu kifayah, itulah semana kafan, kemudian sembahyang oleh sembahyang fahumila pati me kedeh bakubu tidak orang yang beriman di ketika akan mati kemudian orang yang tame kedeh bakubu maka menantruk kenan bakubu dikun mah dia dengar tagai dikun berarti le jenazahnya dia orang yang beriman yang akan mati putar demang keun le gayan asra'ubi bagah-bagah asra'ubi bagah-bagah ni melong kedeh bakubu bagah-bagah berarti ni tanam long gede lang kubu. Lagayan berarti geker muya seandainya orang yang beriman yang akan meninggal. Makanya mengenai tentang masalah jenazah baik dapu pereh. Menan sidra orang akan meninggal, maka langsung laksanakan berarti fardu kifayah. Semana berkafan, kemudian sembahyang, kuburkan. Pakon karena memang jenazah ataupun mayat dia itu membutuhkan kepada tempat. Mana tempatnya? Itulah kubur. Karena sebagaimana janji bunuh minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum dalam tanah berarti akan kembali. Jadi di saat gaknyan kamate maka perle kepada tanah kubur. Makanya menyo seandainya hana keperluan yang raya datat beda betrep le. Bena rencana nanti contoh
Mayat ka 2 hari 2 malam hana kubu-kubu ile, preh urung wo. Pudak preh urung wo. Ada gua datang kong hana le nyawang jit. Jali udek bilang wo gayan nyaho na preh. Kibancit ka kuburkan laju. Kuburkan laju menantruk gedeh tengah tete wo sawo pu sanak saudara family segala menjabat kubur yang berdoa. Ya, baik pupreh sayang jenazah. Karena mayatnya diperlai kepada tempat peristirahatan yang kedua, itulah alam barzah. Makanya lagi kejadian. Di orang yang beriman di saat akan meninggal, menan bertimai bakubunya kekun. Fa asra'u bi, bakah-bakah melong gedeh, bertambang dalam kubur. Kemudian pada ketika bertambang dalam lahat dalam kubur, nya bumo pegah habar batingan, ngan jenazahnya. Kiban pegah habar le bumo. Inni kuntu uhibbuka wa anta ala dhahri. Nya menyot seandainya mayatnya orang yang beriman. Menyot seandainya mayatnya orang yang beriman, maka kubur lagi yang bergabar. Hai hamba Allah, long merupakan sangat cinta kepada kata watai kata daturung long. Bahkan karena orang yang beriman, orang yang taat kepada Allah. Maka dikenal kubur. Long merupakan orang yang sangat cinta kepada kata di saat berarti kata berada daturung long. Makanya lagi diberkalam oleh kubur. Faham kan? Anta tamshi ala dhari. Engkau berjalan di atas rungku. Di atas belakangku runglung. Kenyat. Faham kan? Wa masiruka fil batni, dan akan kembali dalam perut long. Makanya kun kubur hanya juga dalam kubur juga lagi yang ikut. Ikut le kubur. Long semenjak kata bati mantang atu urung long, makanya kena atu urung doya. Artinya urung doya. Semenjak kata bati atu urung long ka cinta kepada kata. Wa antal an, dan sedangkan kehidupan kata uranyo karena saja long ka berada bati menzapak ngelo lebih berat long cinta long. Bahkan karena orang yang beriman. Maka tahukanlah bila bati seseorang dicinta, maka putar perlakuan. Bati kubur dicinta urunyan semenjak bati urunyan dalam berada atau urung bunuh. Bahkan mungkin karena agaknya adalah sidra urung yang sangat taat kepada Allah, sehingga pemantang kehidupan ganyan gejak agaknya segala macam di atas permukaan bumi atas rida hana murka. Mempunyai urung masin nyotai tajak contoh, tajak yang taduk lagi tajak je. Sedangkan kita dapat buat maksiat kepada Allah, nyo kubu bengeh kepada dia. Preh wa ta'dzibu ala dhari. Uraya kamu senang-senang bati hati urung lu. Wa tu'adzabu fil batni. Sehingga gazib ke dalam perut lu. Makanya punya tegedi orang beriman kan benar. Justru di saat kita yang berada matang atu kubu, atu tanah, maka tanah ikut long galak tak ke kata. Dia ajak je gedam-gedam dipakan karena kita yang merupakan hamba yang taat kepada Allah. Hamba yang taat kepada Allah. Cuma kun dalam kubu, berarti kun le kubu duk di atas hurung berarti long sangat cinta. Uranya kasapat dengan long, berada dalam perut long, lebih long cinta long kepada kata. Kun kubu. Menanlah kehidupan orang yang beriman. Sehingga senang datang orang yang beriman bila agaknya kamu meninggal. Orang yang beriman yang taat. Wa iza matal kafir, dan apabila matilah orang yang kafir. Fahumila, kemudian dibawakan akan ianya orang kafir. Gume kedentik gede bakubu gume. Qala, berkata ianya jenazah yang kafir, mayat yang kafir. Arji'u bi, pulangkan olehmu denganku. Pulangkan olehmu denganku. Fa iza wudi'a fil hadi, kemudian apabila diletakkan akan ianya mayat kafir fil hadihi, dalam lahatnya, dalam kuburnya, kallamathul ardu, niscaya berbicara akannya mayat kafir oleh bumi. Faqalat, kemudian berkata ianya bumi, ini bahwa sungguh aku kuntu abghaduka wa anta ala dhahri. Sesungguhnya long itu ada ianya aku, abghaduka itu aku benci akan engkau, wa anta ala dhahri, dan padahal bermula engkau itu di atas rungku. Pemana rung bahasa Syaleh? Punggungku, di atas punggungku. Fa antal an, maka bermula engkau sekarang abghadu ilayya, itu semarah-marah kepadaku, semurka-murka kepadaku, sebenci-benci kepadaku. Ni kalian. Jadi menyot seandainya yang meninggalnya sidra orang yang kafir, yang meninggalnya adalah sidra orang yang maksiat,
Maka di saat berarti lu dah tunaikan bunuh fardu kifayah. Tak semano tak kafan tak semayang. Kemudian waktu tamai bak kubu dikun berarti le mayat. Hai kapu olong bak sot bek kami bak kubu kapu olong rumah ikut mayat. Yang punya mayat kafe. Punya mayat yang maksud. Kemudian dikutika berarti bunuh kagep tamong dalam kubu. Menang gep tamong di dalam kubu. Mayat tersebut langsung berarti kubunya ni pegah haba. Kiban pegah haba le kubu. Ini kuntu abraduka. Sesungguhnya long sangat benci kepada kata wa anta ala tadi semenjak matang na berarti atu punggung long. Atu ruang long. Walaupun yang masa udip dalam dunia berarti kagidam-gidam berarti long cik ka benci kepada kata. Ka benci kepada kah. Bahkan benci kerana maksiat yang dia lakukan di atu bumuk. Makanya bumuk sampai mengadu ba Allah. Mengadu ba Allah, ya Allah Nabi din gede. Longut gede urung yang perbuat maksiat berarti bak bumoron ya Allah. Tapi lagi habayat dia Allah Taala nak begah long lebih depu daripada kata mandum sebenarnya nyan gunung laut mandum diberkalam. Bertanya orangnya dapat jauh makanan daripada laut. Kayo kan? Tak jauh makanan berarti atau ungkut, lu tak ungkut berarti daripada laut yang kata apa jauh. Tapi dia berbuat maksiat dia dapat jauh kepada Allah. Makanya laut melakai Allah ya Allah Nabi din ke dia loek ke dia darat tiga ke. Lenjak sampuh ke dia urung yang maksiat keron. Nekun li Allah nyan hak long yang lebih depu. Mataura menajid mataura. Nyai dikutikai tibit watai bengah. Ya kan? Kemudian ilok watai teput. Nyan watai putrang katanya. Le mataura hana ridai kepada urung-urung yang maksiat. Sehingga nyan le mataura menyatakan dalam kitab Jeremia yang mataura kepada ba Allah. Yang mengadu ba Allah. Pakan mataura gadah di ketika watai teput. Maka mataura ipai langit kesal langit kedua hingga langit ketujuh. Kemudian mataura berkalam dengan Allah. Ya Allah, tepi din kedai ya Allah berarti longtron kedai buma ju. Sebagaimana singoh la padang masya berarti si jingkai datu le. Dikir li Allah. Hai mataura yang tu galong, long yang lebih depu tron kedai mataura. Maka budah mataura tron lom tinggal ura lom lagi set. Itibit lom cahaya mataura. Lagi yang lah kejadian tapi menurut dipegah dalam sebuah riwayat di dalam kitab. Jadi yang kelengnya rupanya katanya singoh payah dapat tanggungjawab mandum singoh. Bajai yang katanya so kayo kan pu yang na bak dia mesti bertanggungjawab. Hauranya tak hati tika yang mangat ya. Yang singoh hana rela singoh. Kan? Hana rela punya seandainya sidra ulum atik dia hana rela haji. Singoh mengadu ba Allah singoh. Hai dah belahnya katanya. Ia yang katanya je makanan yang katanya apa yo segala. Harta yang na bak dia mandum singoh lekai pertanggungjawaban. Mandum singohnya berbicara menjadi saksi singoh. Secontoh tempatnya. Yang tempatnya menjadi saksi dia bahwasanya natabut ino. Natamurno ilmu agama singoh dia saksi ni. Makanya pakan salah sebuah repegah. Di saat kita sembahyang sunnah, lihat sembahyang pada tempat, dan sembahyang lop, gaya pindah pada tempat yang lain. Pakan supaya ngat ngat ada saksi, ngat le tempat berarti tempat berkesan daripada ibadah kita. Menancik lagi pakaian kita bum duka-duka. Beut mesti duka-duka bu baja yang lagak. Be beut baja nama tau. Sembahyang baja nama tau. Mate jak-jak berarti ba ayah nagat kulai lagak baja. Yang tengok itu tuntut tengok. Makanya punya terpakai contoh terpakai baja lagak-lagak hotel ibadat tengok je menjadi saksi. Nyokon baja lagak kubah lemari hana pakai ibadat ji klik. Pakan long hana pakai untuk ibadah kepada Allah. Putar salah long ke. Tengah mengadu ba Allah tengah pegah. Long ya Allah pakai hotel pupu masih pakai long. Maka dia saksi berarti yang maksudnya nak pupu masih. Dengan terpakai je. Makanya segala sesuatu nya mandum saksi. Abah katanya pu yang dah pegah singoh menjadi saksi. Guluyung katanya singoh pu yang dah dengarnya singoh saksi mandum. Termasuk jarau. Jarau katanya yang pu yang puput saksi mandum. Kayo kan? Lebih-lebih ini jamun media. Kayo kan? Hana pegah abah, hana keun ngabah lah yang model keun jarau tulis. Yang sama artinya. Kayo kan? Al-khitab kal kitab. Al-kitabah kal khitab. Tulisannya sama lagi khitab, sama lagi pegah abah cik ji.
Makanya waktu kita ketiklah yang bermanfaat. Ketiklah yang jerah. Ketiklah yang mewakili kepada kebaikan. Menyekan menan sehingga ketuntut. Pembuat maksiat dia ngajarau. Dah ngajarau. Ipai tamupat kegap ngajarau. Takun kegap ngajarau. Ya kan? Tak nak agak segala jangan ngajarau. Maka sehingga mandum pertanggungjawaban. Menancik ngajarau bila ada pembuat kebaikan. Contoh mesti. Ha? Di saat mesti nak mah cakap dah pegah mesti. Abu-abu kita semua but. Ya kan? Nak buat media tak berikan tak ramai tanya. Ngai cepu le urang yang lain. Ya, makanya kebaikan sehingga saksi. Ya, menancik dah tulis sebuah hadis mesti contoh ngai baca le urang. Supaya ngai mupom le urang. Ya, makanya kebaikan. Saksi tengok. Dumpulah. Nyo jem dumpu. Uncin yang tengok pakai hor pakai. Punya sana yang tak pakai ni berarti untuk tabah masjid maka masjid. HP kita orang yang paling hancur dah ke. Dan ala agak memang tu pancau dah tapi bicara kita yo. Dah bicara. Baik tak pakai lagi yang keinginan ji. Kita tak pakai lagi kita untuk hal yang kebaikan. Ya, maka tak alihkan. Ya, tak alihkan lagi kita untuk hal kebaikan. Maka agak. Tapi bila tak pakai dalam hal keburukan maka buruk. Ya. Tergantung pada niat. In khairan fa khairun. In syarran fa syarrun. Menyonit yang god maka god. Menyonit yang buruk maka buruk. Intinya dalam kehidupan lakukanlah berarti sesuatu yang memberi manfaat bagi kita di saat kita di saat kita mati. Karena yang kekendonya apa tak? Yang kekendonya adalah sabah but yang hana membawaki berarti kehasilannya untuk kehidupan kita mati yang doya. Yang mendum doya. Tapi punya sabah but yang membawaki kepada kehasilannya untuk kehidupan kita oleh mati nyankan but dunia, nyambut akhirat walaupun tak pakai adalah peralatan dunia. Nampak? Mandum lagi haji. Makanya sesuatu yang hanya membawaki kepada kehasilannya kehidupan, kehasilan yang god kehidupan kita oleh mati, maka yang dunia. Tapi punya sesuatu yang kita puput dalam dunia adalah akan dapat kehasilan yang god sehingga digunakan oleh mati, maka nyan adalah akhirat walaupun yang kita kerjakan pada dasarnya but dunia. Lagi contoh dah pegang bersapa je bu nyan dunia yang but dunia. Pemana but dunia apa je bu nyan but mubah. But mubah. Dah dapat jauh hana pahala, hana dapat jauh hana dosa katanya. Tapi dengan niat yang baik, dengan niat taat, maka menjadi pahala. Dapat jauh bu orang nak makanan untuk sehat, tak ibad, tak jamaah, tak ibadah, maka nak pahala. Menancit hal-hal yang lain dan sebagai contoh. Makanya intinya segala sesuatu lakukanlah kira-kira nyan yang penting bagi kita untuk sehingga tahu bang Allah. Ya. Biar sampai dalam kubukan nunggu. Tra mati contoh mati di malam yo. Mang kiamat doyan ku pajan handar hujan kiamat doya. Putrip kadang-kadang kiamat doya mentah. Hadu pun yo. Karena rahasia Allah. Menan pun dalam kubur ada tepi-tepi. Ada tepi-tepi. Ya. Sampai tok kiamat dunia tu. Jadi percikan berarti neraka berarti kata perempuan rasain dalam kubur. Azab kubur juga. Ya. Fitnah kubur juga pertanyaan dalam kubur. Hai dah jauh musabah betul ada orang belah. Napang surah berarti RM500 yang kadang pengyan hok pakai. Pandai pengyan kata yang oleh Allah. Kata yang malaikat dalam kubur nyan peng RM500 nyan pandai. Punta ke pubut. Kiban cara ke pubut. Dan hok pakai. Mandum tengok katanya. Mamunya seandainya tengok orang yang beriman yang taat sesuai dengan lagi tuntunan syariat, aman jawaban. Hana bahaya tapi. Karena yang jawab tengok mandum anggota tubuh. Jadi tinggal berarti pandai buknya, pandai pengyan. Oh, tak pubut buk jaroi keun. Long kerja, long aduk semen. Umpamanya. Jadi mandum tengok menjadi saksi. Ya, makanya orang yang wajib semua orang. Tak pegah long hana semua. Tengok dapat semua. Tak cuma cua. Pegah lah apa? Hana cuma cua. Pegah jalan. Nak kucok elong. Pat anak tham. Hana. Maka lagi yang lah. Kehidupan sehingga katanya. Di saat katanya oleh mati. Maka ingat yang khutbah Sayyidina Ali. Dua ga ulang al-maut. Tak ingat mati. An-najah. Minta keselamatan. Itulah sa'adah. Pusa'adah. Kebahagiaan di dunia. Dan kebahagiaan dia. Di akhirat. Podum kah?
Kalau dalam truk tajam je kan. Kenapa yang? Kaji berarti Allah alam.